maksimum ya, atau simulasi maksimum nanti kita berikan dulu selama 5 menit. Ya. Untuk linknya nanti akan saya bagi di chat ya, di chat ini. Jadi sudah siap semuanya? Bu, saya nggak jelas. Bu, ada yang belum bisa masuk, Bu. Jelas suaranya? Bu, ada yang belum bisa masuk, Bu. Ya, Bu, ada yang belum bisa masuk. Yang belum bisa masuk siapa? Enggak ada ya? Indra belum bisa masuk, Bu. Mbak Eltrin, Bu. Siapa yang belum masuk ya? Asmauldi, Pak. Eh? Udah, Bu. Udah semua? Oke, Pak. Mbak Eltrin udah masuk. Sudah bisa masuk semua ya? Saya mulai ya. Saya akan share untuk link di berbagai aplikasi ya. Enggak usah ya. Sudah, silakan Anda kerjakan dalam waktu 5 menit. Mulai dari sekarang.
2 menit lagi ya. Udah ya. Untuk yang baru masuk segera menyesuaikan. Langsung pretest ya. Baik, waktunya habis untuk pretest. Baik, untuk sesi selanjutnya. Udah matiin.
Halo, dengar suara saya? Dengar, Dengar, Bu. Bu. Dengar, Bu. Sebentar biar keluar. Sebentar ya. Terus yang kedua dari bebas nanti, dan ini nanti kita akan coba simulasi hukum yang pertama. Jadi nanti Anda akan mengidentifikasi sinyal obat dalam obat tradisional. Ya, jadi kan ini sudah dibagi beberapa kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, maupun kelompok 4. Nanti kita akan mendapatkan sampel yang berbeda. Nah, sampel yang pertama, kelompok yang pertama, Anda akan mengidentifikasi sinyal obat dalam obat tradisional yaitu Mortalin ya, untuk kelompok 1. Untuk yang kelompok 2, obat Cina, obat tradisionalnya. Kemudian kelompok 3 adalah ini ekstrak dinamo. Kemudian yang kelompok 4 adalah kawannya. Jadi kalian kan sudah baca bagaimana cara prosedur tulisannya ya. Jadi ingat tujuannya di sini Anda ingin mengetahui sinyal obat apa yang ada di obat tradisional. Jadi nanti Anda membandingkan spot yang timbul dari obat Anda, tradisional Anda, sampel Anda dengan standarnya. Nah, di sini standar obat standar yang Anda gunakan ini adalah Antalgin, kemudian dexamethasone, paracetamol, dan ibuprofen. Ini empat standar yang kalian gunakan di sini. Nah, di sini bahan-bahan yang kalian gunakan yaitu sebagai prosedurnya nanti yang akan kita gunakan yaitu etilokan, ya. Kemudian metanol, etil asetat, kemudian kloroform. Ada 4 standar 3 macam obat ini. Jadi nanti kita buat fase bahannya atau alumni dulu. Jadi untuk standar Antalgin itu nanti kita proses yang yang kita gunakan adalah metanol 100%. Metanol 100% itu untuk standar Antalgin. Bentar ya. Ya. Halo, dengar suara saya? Dengar, Dengar, Bu. Bu. Dengar, Iya. Bu. Kalau jauh nggak kedengeran, Bu. Iya, tolong videonya dihidupin dulu ya. Jadi mohon maaf, mungkin saya dengar nggak suara saya karena ini baru tes awal ya. Jadi kita percobaan di lab secara langsung. Jadi ada mungkin kendala beberapa teknis. Jadi mohon dimaklumi. Baik, Bu. Bu. Sudah ya Pak Awan? Baik, terima kasih. Kalau sudah menyalakan videonya, kita lanjutkan. Tadi sudah beberapa bahan yang kita gunakan. Jadi ada 4 sampel ya, yang akan kita identifikasi senyawa obatnya apa yang terkandung di dalamnya, apakah senyawa obat untuk sampel yang pertama, apakah dia nanti akan mengandung Antalgin, atau mengandung dexa, atau mengandung paracetamol, ataupun mengandung ibuprofen. Ya. Jadi tadi sampelnya itu 4. Standar yang kita gunakan 4, kemudian eluen atau fase segera yang kita gunakan. Untuk yang pertama yaitu kita gunakan metanol 100%, ya, itu nanti untuk standar Antalgin. Ya.
Kemudian yang kedua, etil asetat 100%, itu nanti untuk standar paracetamol. Kemudian perbandingan dari kloroform dan metanol 90/10 atau 9/1 untuk standar dexamethasone sama ibuprofen. Yaitu untuk fase geraknya untuk beberapa standar tadi. Nah, setelah itu Anda buat RW-nya dulu lagi, kemudian kita jenuhkan. Kalau kita sudah jenuh, kemudian nanti kita siapkan mulai totalkan sampelnya dan standarnya pada plat PLT yang sudah Anda siapkan. Ya. Jadi jangan lupa dalam membuat plat PLT, jadi dari jarak bawah ke tempat totalan minimal 1 cm. Ya, nanti Anda tandai sekitar 1 cm. Lihat ya, 1 cm. Jarak dari bawah sini ke tempat totalannya 1 cm. Kemudian nanti kita totalkan di sini, ya. Kita totalkan sini untuk standarnya terlebih dahulu, baru nanti sampelnya, ya. Sampelnya 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Jadi elemen yang kita siapkan atau fase gerak yang kita siapkan ini ada 3. Ya. 1, metanol 100%, 2, etil asetat 100%, ya. 3, di sini adalah campuran dari kloroform dan etil asetat. Dan perbandingannya 9/1. Ya. Nah, untuk yang metanol 100%, ini nanti untuk kita reduksi standar entalpi sama sampel kita, tempatnya. Kemudian yang etil asetat 100%, nanti untuk mengelusi paracetamol sama sampel kita tempatnya. Kemudian untuk yang ketiga ini, elemen yang ketiga, campuran kloroform dan metanol 9/1, itu untuk mengelusi standar dexa, ibuprofen sama sampel kita tempatnya. Gitu ya. Setelah kita membuat fase geraknya, kita jenuhkan, ya, siap untuk kita masukkan nya. Sebelumnya sudah teraktivasi di oven ya. Jadi kita buat jarak pembangannya dari sini dari batas bawah ke untuk tempat pengekolan itu 1 cm, ya. Kemudian dapur sampai atas kira-kira di sini nanti adalah batas pelautnya atau ewannya. Tadi saya hitung untuk jaraknya, jarak pelautnya dan 6,5, 6,5
Untuk yang standar Antalgin sama PPT, sedangkan yang standar periksa sama ibuprofen 4-nya ini jaraknya adalah jarak larutnya adalah 3 cm. Ya, 3 cm. Jadi batas lompatan sampai jarak tempuh ke larutnya. Ya, siap kita totalkan. Dan sebelumnya kita sudah menyiapkan apa? Sampelnya. Kita buat semuanya ini kita lakukan 0,1% semua ya. Sampel lompat-lompatnya 0,1%, standarnya juga 0,1%. Ya. Kita larutkan sampel kita dalam metanol PA. Ya. Metanol PA kita buat konsentrasi 0,1%. Kemudian kita siap untuk menotolkan sampel kita tadi. Tadi saya sudah menotolkan untuk yang Antalgin standarnya. Jadi caranya seperti ini. Standarnya dulu, baru nanti sampel 1, 2, 3, 4. Ya. Standar 1, misalnya Antalgin, sampel 1, 2, 3, 4. Kita totalkan pakai kira-kira volume totalan yang kita gunakan ini sebesar 1 mikroliter. Ya. Jadi nanti lahan supaya nanti nodanya itu tidak melebar kemana-mana. Pakai wetipnya beda ya. Jadi kalau sudah ditotalkan sampel 1, nanti dicuci dulu pakai etanol seperti itu. Nodanya nggak terlalu terlihat. Sampel yang terakhir. Sampel yang ketiga. Kemudian sampel yang terakhir sama keempat.
Setelah itu baru kita masukkan ke chamber ya. Jadi analkin. Geraknya naik ke atas, kemudian nanti baru kita angkat. Oh ya, sambil menunggu daripada dianggurkan, ya ada pertanyaan nggak? Bu, saya mau tanya. Tadi kan yang awal kan suaranya agak putus-putus, ya Bu. Berarti itu nanti kan yang LW-nya yang pertama itu kan isinya metanol. Berarti ditotalkan nanti sampel. Terus sama apa lagi Bu? Saya tadi nggak begitu dengar. Bentar ya Mbak, nggak kedengaran tadi. Ya, gimana Mbak Nuneng? Bisa. Sambil tolong lihatkan. Lihatkan nanti kalau sampai batas diangkatkan. Ya, gimana Mbak? Tadi kan di awal nggak begitu dengar Bu. Metanol 100% untuk standar Antalgin. Oh, standarnya Antalgin. Yang pil apa yang asetat yang kedua itu etil asetat 100% itu pakai standar untuk mengelusi standar paracetamol sama sampel kita. Oh, plus sampel nggih Bu. Yang iya, plus sampel. Antalgin aja plus sampel, Antalgin plus sampel apa Antalgin aja Bu? Jadi ini loh Mbak, satu plat itu isinya adalah standar dan sampel kita. Semua sampel kita, keempat-empatnya. Jadi itu nanti ya, untuk membuktikan apakah sampel kita itu nanti membandingkan RF dari sampel dengan standar kita. Kalau misalnya sama dengan standar kita, RF-nya berarti sampel kita itu mengandung standar yang dimaksud. Standar yang kita gunakan. Misalnya standar kita gunakan Antalgin misalnya. Kemudian sampel kita, salah satunya misalnya sampel yang pertama, spotnya nilai RF-nya sama dengan Antalgin. Berarti bisa disimpulkan bahwa sampel kita itu positif mengandung Antalgin. Bahan senyawa obat Antalgin. Itu ya. Nah, di sini kenapa kita menggunakan 3 LUN? Karena ketika standar yang kita gunakan, LUN-nya itu berbeda-beda. Jadi untuk yang paracetamol, secara teori, ya, secara teori, silakan dicatat, paracetamol secara teori dengan menggunakan fase gerak etil asetat 100% itu mempunyai nilai RF 0,32. Itu paracetamol. Kemudian Antalgin dengan menggunakan fase gerak atau elemen metanol 100% akan mempunyai nilai RF 0,85. Kemudian untuk yang ibuprofen ya, dengan menggunakan LUN
kloroform dan metanol perbandingan 9:10, dia memiliki RF 0,54 ibuprofen. Untuk yang deksa, untuk eluen atau fase gerak kloroform dan metanol perbandingan 90:10 atau 9:1, itu nilai RF-nya 0,38. Gitu ya. Makanya kenapa kok ibuprofen dan deksa kita jadikan satu, dia mempunyai eluen yang sama di sini. Tapi nilai RF-nya beda. Ibuprofen 0,57, sedangkan yang deksa nilai RF-nya 0,38. Nah, di sini nanti di yang sini untuk eluen kita menggunakan fase gerak kloroform dan metanol perbandingan 9:1 yang isinya adalah standar ibuprofen, kemudian deksa. Ya, setelah kita elusi, kita angkat platnya, kita lihat spot yang timbul, kemudian kita ukur RF-nya dari spot yang timbul tadi, ya, dari sampel kita spotnya kita bandingkan nilai RF-nya dengan standar kita, ibuprofen maupun deksa. Apakah spot yang RF dari sampel kita, sampel 1, 2, 3, 4 itu, apakah nilainya yang hampir sama atau sama dengan ibuprofen atau deksa atau tidak? Kalau misalnya sama, berarti sampel kita positif mengandung ibuprofen dan deksa. Kalaupun nilainya tidak sama, tidak mendekati RF ibuprofen maupun deksa, berarti sampel kita negatif, tidak mengandung ibuprofen maupun dexamethasone. Gitu. Itu pula dengan yang kalau kita membandingkan dengan standar sampel kita, bandingkan dengan standar paracetamol. Di mana tadi yang kedua ini ya, pakai eluen atau fase gerak etil asetat 100%. Setelah kita elusi, ya, kemudian sudah sampai batas elusi eluen batas jarak tempuh pelarutnya, maaf, baru kita ambil, nanti kita lihat spotnya di bawah UV kalau secara kasat mata tidak terlihat, ya, di UV 254 maupun 366. Setelah semuanya kita lihat di situ, nanti kita lihat atau visualisasi dengan uap amonia. Gitu ya. Sampai di sini. Ada yang tanyakan lagi? Bisa dimengerti? Paham, Bu. Iya. Yeah. Jadi ini tadi yang untuk yang deksa, pakai standar deksa sama ibuprofen sudah mencapai batas jarak tempuh pelarutnya. Jadi saya ambil platnya, kemudian kita nanti visualisasi spot yang timbul dari sampel kita, sampel 1, 2, 3, 4 maupun standar kita dengan UV 254 dan 366. Setelah itu baru kita visualisasi dengan uap amonia. Silakan yang lain. Bu. Mbak, silakan tanya. Jelaskan 4 sampelnya, tapi tadi belum jelas suaranya. Visualisasinya kita pakai web YouTube. Tapi belum saya siapkan tadi. Jadi pakai visualisasi UV-nya. Kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama dapat Montalin. Nah, sebentar. Kelihatan ya, Montalin. Yang kedua, Obatina.
Oke ya. Agak ke belakang dikit, Mbak. Nah, itu udah pas, Mbak. Nah, Wajina, seperti itu kelompok 2. Ya. Kemudian yang kelompok 3 kemudian yang terakhir 4 tahun liar. Bentar, tahun liar itu kelompok 4. Untuk yang kelompok 5 nanti sama kayak kelompok 1 ya. Sambil menunggu, jadi sambil menunggu elemennya ke atas, ini saya lihatkan ke UV dulu ya, 254 sama 366. Ada ditanya. Ada ditanyakan nggak, Mbak? Mas apa itu? Mas Ahmad Gofar. Mau bertanya nggak tentang praktikumnya? Belum. Nanti di sini ini sudah diterangkan oleh Bu Nita. Kita mengidentifikasi bahan kimia obat ya. Sampel jam obat tadi, apakah dia mengandung apa tadi, paracetamol kah, antalgin, terus ibuprofen maupun dexamethasone. Nah, dari ketiga tadi, 4 sampel tadi, itu mempunyai fase gerak yang berbeda-beda dan ada yang sama, terutama pada sampel dexamethasone, ibuprofen maupun antalgin ya tadi ya. Nah, itu ya. Nah, ini nanti untuk melihat benar pada sampel tadi mengandung bahan kimia dexamethasone, ibuprofen. Ini dilihat secara kualitatif ya. Gitu. Nanti Anda suruh menghitung RF dari data UV-nya. Nanti data UV-nya diberikan dalam bentuk foto ya, ini ya. Nanti Anda hitung harga RF-nya. Ada lagi yang ditanyakan di sini? Oh iya,
Jaraknya tadi, Pak. Ya. Terus Yang pertama kan 6,1. Yang kedua berapa? Apa sama 6,5 cm semua? jarak itu kan mengikuti dari chambernya tadi ya. Chamber panjang itu kan 6, dan chamber yang mana Pak. sampelnya dia. Sore dengan ya karena dia melebar dan tergantung dari tinggi chamber. Nanti diukur tinggi chambernya berapa. Ya. Seperti itu, ya. Biasanya kalau semakin tinggi chamber, biasanya elusinya itu semakin resolusi ya suatu spot itu akan lebih baik daripada yang melebar biasanya. Itu tergantung dari penggunaan pada penotolannya. Itu Mbak Nuning. Ini siapa Nuning tadi? Pak. Berarti tidak di sana nanti. Enggak, kita menentukan berdasarkan jumlah sampel kita. Jadi mengikuti dari tingginya dari chamber tadi. Ya, biasanya tinggi dari chamber itu misalnya tingginya 7 cm ya kita karena kan posisinya dimiringkan nanti ya seperti itu. Oh, Karena kalau dia bergerak seperti bergerak gitu aja nanti mempengaruhi elusinya gitu ya. Ya. Itu yang Mbak Nuning. J. Ada lagi yang ingin bertanya sambil menunggu elusinya? Ya. Nanti rekamannya nanti kalau Anda nanti di share di YouTube, nanti linknya taruh di Google Classroom ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, siap, Pak. Siap, Pak. Itu semua gratis, Pak. Pak. Gratis, Pak.
Silakan ada lagi ya bertanya sambil kita menunggu dilihat di UV ya, deteksi UV face. Nah, nanti absen silakan di kelas tadi yang belum pretest tidak mengikuti pretest ya. Ya berarti telat tadi ya. Siapa yang tadi yang belum ikut pretest? Abdul Rizal, Pak. Oh, Abdul Rizal. Iya. Pak suaranya cewek. Ya, pretest nggak ikut nggak apa-apa nanti, tapi nanti tidak ada nilai untuk pretestnya ya. Ya, nanti diisi di absensi. Ya, sebentar lagi saya buat dulu ya untuk absensinya. Nanti silakan Anda buka di Google Classroom absensi untuk praktikum kromatografi. Ya silakan untuk presensi boleh Anda buka di kolom GC Anda, ditulis di situ ada pertanyaan apakah Anda mengikuti praktikum kromatografi ya. Itu nanti tinggal jawab iya kalau ikut, kalau enggak ya tidak gitu aja. Ya. Itu nanti link itu tersebut akan terkunci jam 14.30 ya. Jadi kalau telat mengisi kurang lebih dari 14.30 enggak bisa ya. Tidak terekam.
Monggo sambil menunggu silakan Anda isi absensi tadi. Baik, Pak. Udah. Pokoknya hasilnya dianu. Atau mungkin Pak, kurang konsentrasinya, kurang pekat. Iya. Yang penting dihitung RF-nya masing-masing. Maafnya lagi mana sih? Oh, gambar ini tuh. Iki tuh. Ya. Pak, kok tulisan di sampingnya terlambat diserah? Nggak apa-apa. Iya, Pak. Ini terlambat diserahkan, Pak. Nggak apa-apa, kamu isi aja ya gitu aja. Ada jadnya. Ya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Jadi setelah kita elusi tadi sudah selesai, kemudian kita lihat spotnya yang timbul di UV 254 sama 266, kemudian kita foto, ya. Nanti spot yang timbul itu nanti kita hitung RF-nya, baik RF-nya yang standar maupun sampel yang kita gunakan. Jadi secara teori tadi sudah saya katakan yang antalkin RF-nya berapa,
kemudian PCB berapa, kristal, sama kemudian nanti kita bandingkan RF-nya dari sampel kita sama sampel. Kalau sama, berarti sampel kita kesimpulannya adalah mengandung bahan senyawa obat dexamethasone atau ibuprofen atau paracetamol atau antihistamin. Ya. Jadi untuk memperlihat lebih jelasnya spot yang timbul, kita visualisasi dengan uap iodium ya. Uap iodium. Jadi kita taruh plaknya di atas iodium. Kemudian nanti kita lihat. Contohnya seperti ini. Ini tadi telling ya. Jadi timbul spotnya. Setelah kita uapkan iodium, warnanya menjadi kuning. Kuning seperti ini. Kelihatan nggak ya? Ini saja, ini saja, ini saja. Nah, kuning seperti itu. Itu tadi karena spotnya yang timbul, ya, kelihatan ya, agak ke sana. Nah itu spotnya karena telling ya. Jadi ini lebih jelasnya divisualisasi dengan uap iodium. Nanti warnanya spotnya menjadi kuning. Ya, kalau ada spotnya. Ini tidak terlalu jelas kelihatan. Kelihatan jelas nggak? Enggak kelihatan jelas. Pakai lampu ya. Itu ya, warnanya akan menjadi kuning. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan. Jadi untuk datanya, ya datanya nanti akan saya kirim ke Google Classroom. Jadi silakan Anda analisa dari hasil percobaan tadi seperti apa. Untuk praktikum laporannya dibuat secara kelompok dan ditulis tangan. Jangan lupa dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya. Gitu, silakan. Semoga ada yang ditanyakan lagi. Jadi ini hanya simulasi ya. Kalau beneran ya saya suruh ulang lagi sampai nanti timbul spot yang ada. Jadi paling tidak kalian tahu bagaimana cara identifikasi siang obat dalam obat-obat tradisional. Apakah obat tradisional itu mengandung siang obat antalgin, kemudian ibuprofen, dexamethasone, ya, dengan cara identifikasi menggunakan KLT tadi. Pak Awan mungkin ada yang ditambahkan? Silakan ya, yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, aku videonya bikin dulu. Oh iya, mau Bu. Halo? Ya, biasa pakai headset. Gimana? Bu, jadinya kesimpulannya gimana Bu tadi? Gimana? Kesimpulannya gimana Bu? Terus yang warna kuning tadi itu warna kuning apanya Bu? Jadi warna kuning tadi itu spot yang timbul setelah divisualisasi atau diletakkan di atas uap iodium. Jadi awalnya tadi kan setelah ada elusi, platnya tadi kan tidak terlihat spotnya. Kemudian baru bisa terlihat di UV 254 dan 366. Ya. Untuk memperjelas lagi visualisasinya atau kenampakan nodanya, kita visualisasi dengan uap iodium. Kita letakkan plat kita di atas iodium. Nah, tadi spotnya timbul warna kuning.
Kemudian spot-spot yang timbul tadi baik 254, 366, kemudian diodium ya, Anda tandai semuanya, kemudian Anda hitung RF-nya masing-masing. RF dari spot yang timbulkan oleh sampel kita. Apakah RF-nya mendekati dengan RF standar kita atau tidak? Itu nanti sebagai kesimpulan yang akan kita ambil ya. Kalau misalnya sama dengan standar yang kita gunakan, berarti obat tradisional atau sampel kita itu positif mengandung senyawa obat, misalnya dexa atau analgin atau paracetamol ya. Kalau memang spotnya itu sama dengan standar-standar tersebut RF-nya. Cara menghitung RF gimana? Mbak Eltrin, coba ayo. Cara menghitung RF. Ada yang lain mungkin bisa membantu. Jarak yang ditempuh. Mbak Nuning silakan. Cara yang ditempuh. Bagi jarak yang ditempuh fase gerak. Jadi yang jarak yang ditempuh solut bercak itu tadi. Sampel. Y dibagi jarak yang ditempuh fase gerak. Yang fase gerak. Tadi jarak pengembangnya fase gerak kita. Yang pertama tadi untuk yang analgin maupun paracetamol tadi panjangnya 6,5. Untuk yang dexa tadi 3 ya. Menghitungnya dari mana Mbak Nuning? Batas dihitung sampai batas bawah mana? Ya. Sudah? Gimana Mbak Eltrin? Paham, Bu. Sudah ya. Jadi nanti untuk bagaimana cara Anda, kesimpulannya nanti kita lihat hasilnya ya. Jadi nanti kita share hasilnya seperti apa. Jadi ini tadi cuma simulasi. Diharapkan Anda paling nggak ada bayangan paham bagaimana cara mengidentifikasi senyawa obat dalam obat tradisional dengan menggunakan metode ya. Jadi nanti hasilnya kami sebagai dasar Anda dalam membuat laporan resmi. Gitu ya. Sudah? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Awan ada yang mau menambahkan? Tidak ada, terima kasih. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan ya. Jadi ini pertama kali kami mencoba praktikum secara live. Jadi mohon maaf jika awal-awal tadi banyak kendala teknis ya. Nggih, Bu. Jadi mohon maaf ya. Mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih, Bu. Guru. Ya, dasar